Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Nasma Delia, saya Rifa. Saya Sofna Natasha. Di sini kami akan menampilkan penjelasan PPT dari Sistem Peradilan Hukum Nasional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, sistem hukum nasional. Yang kedua, sistem peradilan nasional. Dan yang terakhir, menunjukkan perilaku sesuai hukum nasional. Sistem hukum nasional yang akan kita bahas ada hakikat nasional, tata hukum nasional. Hakikat nasional secara umum yaitu seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun unsur-unsurnya, aturan tentang tingkah laku manusia, saksi tegas dan nyata berisi perintah dan larangan. Sifat mengatur, memaksa dan mengikat dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Hukum nasional ada tujuan hukum dan pengelolaan hukum. Tujuan hukum mencegah perilaku sewenang-wenang, menciptakan suasana damai dan tertib, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat. Pengelolaan hukum ada berdasarkan sumbernya, isinya, bentuknya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan cara mempertahankannya, kekuatan berlakunya atau sifatnya, dan yang terakhir berdasarkan luas berlakunya. Hukum berdasarkan sumbernya undang-undang, traktat, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin. Berdasarkan isinya hukum privat, hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara. Hukum politik, hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan hukum. Berdasarkan bentuknya hukum tertulis, peraturan yang dapat kita lihat dan rasakan serta kita ketahui. Hukum tidak tertulis, hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat. Berdasarkan tempat berlakunya hukum nasional, hukum yang dibuat oleh negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas-batas wilayah tertentu. Hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antar negara. Berdasarkan waktu berlakunya ius constitutum, hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Ius constituendum, hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum material, hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Hukum formal, hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya, hukum yang bersifat memaksa, aturan hukum yang dalam keadaan konkret menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Hukum yang bersifat mengatur, aturan hukum yang dapat dikesampingkan para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan wujudnya, hukum objektif, hukum yang lebih menekankan pada substansi hukum itu sendiri. Hukum subjektif, hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif yang berlaku. Berdasarkan luas berlakunya hukum umum, aturan hukum yang dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Hukum khusus, aturan hukum yang dibuat hanya berlaku untuk aspek dan golongan tertentu yang bersifat khusus. Tata Hukum Nasional. 1. Lahirnya Tata Hukum Indonesia. 2. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Lahirnya Tata Hukum Indonesia. 1. Pembukaan UUD NRI tahun 1945. 2. Naskah Proklamasi Kemerdekaan. Tingkat peradilan nasional. Tingkat pertama disebut juga pengadilan negeri, dibentuk atas keputusan presiden. Tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi, pengadilan tingkat banding. Kasasi oleh MA. Puncak peradilan memutus permohonan kasasi. Alat kelengkapan lembaga. Eksempel: Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi. Eksempel tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Tata urutan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi. Pembahasan selanjutnya adalah sistem peradilan nasional. Sistem peradilan. Hakikat sistem peradilan. 1. Definisi.
Peradilan nasional merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. 2. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Pancasila, UUD RI tahun 1945, undang-undang yang berkaitan. Macam-macam lembaga peradilan. 1. Klarifikasi lembaga peradilan nasional. 2. Tugas dan wewenang lembaga peradilan di bawah MA. 3. Lingkungan peradilan militer. 4. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Tugas dan wewenang di bawah MA. Lingkungan peradilan umum. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. 2. Lingkungan peradilan agama. Pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan militer. 1. Pengadilan militer. 2. Militer pertempuran. 3. Militer tinggi. 4. Militer utama. Tingkat peradilan nasional. Tingkat yang pertama disebut juga pengadilan negeri dibentuk atas keputusan presiden. Tingkat yang kedua disebut juga pengadilan tinggi, pengadilan tingkat banding. Yang ketiga kasasi oleh MA. Puncak peradilan memutus permohonan kasasi. Alat kelengkapan lembaga peradilan yang pertama Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha, dan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan perilaku sesuai hukum nasional. Yang pertama, makna kepatuhan dan kesadaran hukum. Kedua, perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum. Ketiga, bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional. Yang keempat, akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum. 5. Arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna kepatuhan dan kesadaran hukum. Kepatuhan terhadap hukum mengandung makna adanya perilaku menaati peraturan yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin dicapai seutuhnya, setiap warga negara hendaknya memiliki perilaku sadar hukum. Perilaku sadar hukum timbul atas kesadaran pribadi tanpa ada paksaan untuk menaati peraturan hukum itu sendiri. Perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum. Yang pertama keluarga, kedua lingkungan, ketiga bangsa dan negara, keempat sekolah, dan kelima masyarakat. Bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional: berlaku kurang sopan terhadap orang tua, melakukan aksi makar, terlambat datang ke sekolah, melakukan tindak pidana korupsi, sewenang-wenang terhadap tetangga. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum: agama, dosa, kesopanan dicemooh, dikucilkan, kesusilaan, rasa penyesalan, rasa bersalah, hukum, denda, dan dipenjara. Arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adanya hukum untuk mengatur hubungan dan kepentingan antar manusia agar tidak saling berbenturan. Pihak yang kuat tidak berlaku sewenang-wenang kepada yang lemah. Hukum hadir untuk menciptakan sebuah keadilan antara hak dan kewajiban, melindungi masyarakat yang lemah, serta memberikan kepastian hukum terhadapnya.